Satgas Penanganan COVID-19 menyebut kasus kematian akibat COVID-19 menurun sejak diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali sejak 11 Januari 2021 lalu. Angka kematian ini 54 kabupaten dan kota di tanah air sudah berkurang. Namun jumlah kasus positif di hampir seluruh daerah masih meningkat. Karena itu pemerintah akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali. Secara nasional kita melihat kasus aktif kita masih meningkat. Tadi sudah diingatkan di awal. Tren kasus aktifnya juga kebanyakan semuanya meningkat juga, mau PPKM tidak PPKM. Namun kita melihat ada perbedaan lah, meskipun sama-sama naik, tapi di PPKM ini cenderung terjadi pengendalian sehingga besaran kenaikannya bisa lebih kecil gitu ya dibandingkan dengan yang non PPKM, terutama di wilayah Bali, Banten dan Jawa Barat. Di Yogyakarta sendiri ini sudah berhasil untuk mengubah kasus aktifnya dia bertambah turun. Kematian baik progresnya, kebanyakan semuanya turun. Kesembuhan dia berbanding lurus lah dengan angka kasus aktif. Untuk bornya sendiri kita melihat trennya sebenarnya banyak yang menurun, tapi masih harus digenjot agar bisa mencapai di bawah 70%. Saudara, kita sudah terhubung dengan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito. Selamat sore, Prof. Wiku. Selamat sore, Mbak Mercy. Ya, Prof, kasus positif COVID-19 di Indonesia tembus angka 1 juta. Apa tanggapan dari tim Satgas melihat kondisi ini? Baik, jadi kalau kita lihat sebagai bangsa yang besar, penduduknya besar, dan ini adalah pandemi, kasusnya memang bertambah terus di banyak negara termasuk Indonesia. Dan kasusnya sekarang yang terkonfirmasi positif mencapai 1 juta lebih sekarang. Tapi juga yang perlu diingat, bahwa yang penting kita lihat itu adalah jumlah kasus aktif, yaitu orang-orang yang sedang sakit, yang harus kita upayakan harus sembuh total seluruhnya. Jangan sampai ada kematian. Karena pandemi ini masih berlangsung dan menjadi masalah dunia. Jadi kita upayakan. Sampai dengan saat ini, yang sembuh dari 1 juta itu ada sekitar 820 ribu. Ini semoga semakin lama semakin banyak yang sembuh dan semakin sedikit kasus aktifnya. Itu adalah target kita. Maka dari itu pencegahan penularan dengan cara menjalankan protokol kesehatan itu adalah kunci buat semua orang, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat, supaya tidak terjadi lonjakan kasus dan bisa ditekan terus dan terjadi perbaikan seperti tadi sudah dijelaskan tentang kondisi data-datanya. Oke, Prof. Wiku, Menteri Kesehatan sempat memberi evaluasi soal proses atau ada kesalahan dalam tracing yang selama ini dilakukan. Sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu untuk menyegarkan ingatan pemirsa di rumah. Berikut ini ada cuplikan pernyataan dari Menteri Kesehatan. Kita harus nggak disiplin, cara testingnya salah, testingnya banyak, tapi kok naik terus. Habis dites orang kaya saya. Setiap kali mau ke presiden dites. Tadi malam barusan saya di swab. Seminggu bisa 5 kali swab karena masuk istana. Emang benar gitu? Testing kan nggak gitu harusnya kan? Testing itu kan testing epidemiologi, aku diajarin itu sama teman-teman dokter. Bukan testing mandiri. Yang dites tuh orang yang suspek. Bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin mau ngadep presiden. Nanti 5 kali standar WHO kepenuhin tuh. Prof. Wiku, bagaimana tanggapan Satgas terkait dengan pernyataan evaluasi soal tracing ini? Ya, jadi memang testing itu adalah salah satu kunci dari pengendalian kasus COVID ini. Testing memang dilakukan terutama dalam rangka mendiagnosa seseorang ini sakit atau tidak. Dan selain itu juga ada screening. Screening dilakukan dengan rapid test salah satunya, dengan tujuan adalah supaya orang-orang yang indikasinya tidak sehat dan tertangkap karena testing screening tadi, fungsi screening tadi, itu tidak bepergian. Dan memang testing itu yang utama dilakukan selain pada pasien dan juga pada kontak erat. Jadi kalau ada orang-orang yang di screening secara umum, itu harusnya datanya dipisahkan. Mana yang hasilnya karena kontak erat, mana juga yang mungkin secara random ternyata ada atau ada suatu tujuan misalnya mau melakukan sesuatu dan ternyata dites positif, itu juga harus dipisah. Dengan data yang rapi dipisah itu, maka kita akan menjadi tepat sasaran pada saat kita mengintervensi kebijakan. Prof, selanjutnya Menkes juga sempat menjelaskan soal data penerima vaksin. Kita dengarkan cuplikannya terlebih dahulu, Prof.
supaya nggak salah gimana, udah kapok, saya nggak mau lagi pakai datanya Kementerian Kesehatan gitu, di crossing sama BPDS Dukcapil, aku ambil datanya KPU, udah bilang KPU udahlah, kita ambil KPU manual, itu kemarin baru pemilihan tuh Jawa Barat banyak pemilihan, kayaknya itu yang paling current gitu ya, jadi aku ngambil data KPU, base-nya untuk rakyat di atas 17 tahun. Nah, Menkes menyatakan tidak mau mengambil data dari Dinas Kesehatan tetapi merujuk ke data KPU. Bagaimana Satgas merespons tanggapan ini? Ya, kita kan sama saja ya, Mbak. Artinya Satgas, pemerintah semuanya ini jadi satu. Sumber data itu memang dari banyak sumber ya. Dan kita lihat COVID ini betul-betul mendisrupsi seluruh sistem yang ada termasuk sistem data. Jadi data yang biasanya ada di masing-masing kelembagaan sekarang harus bisa diintegrasikan. Tantangan integrasi ini tidak mudah karena memang berbasis pada lembaganya masing-masing. Nah sekarang dalam konteksnya kebutuhannya vaksin, tentunya kan perlu data yang sangat valid. Jangan sampai orang divaksin atau ditawari vaksin sampai 2 kali. Atau orang yang harusnya mendapatkan vaksin malah nggak dapat vaksin. Maka sumber datanya harus cukup bagus dan harus terintegrasi. Karena memang kenyataannya satu sumber data ternyata nggak cukup lengkap dibanding dengan data yang lain. Tetapi kalau kita bisa memverifikasi dari berbagai sumber data dan bisa terintegrasi, maka kita akan memiliki kualitas data yang bagus. Sebenarnya itu tantangan yang sedang dihadapi oleh Menteri Kesehatan atau oleh pemerintah secara keseluruhan, termasuk Satgas. Agar penerima vaksin juga tepat sasaran begitu ya Prof? Betul. Nah berikutnya Menkes juga sempat mengakui ada kendala untuk merangkul puskesmas di tanah air. Berikut ini kita dengarkan terlebih dahulu Prof. Saya nggak mau 2 kali ketipu. Ini dibilang secara agregat cukup jumlah puskesmas sama rumah sakit buat menyuntik. Rumah sakit pemerintah aja, nggak usah ngelibatin Pemda, nggak usah dikelibatin swasta, cukup. Aku kapok kan, aku nggak percaya data nasional. Aku melihat granularity nggak sampai provinsi, sampai kabupaten kota ada 500 berapa 12. Aku lihat semua. Ya bagaimana dengan kendala ini Prof? Menkes menyatakan bahwa sempat ada kendala untuk merangkul puskesmas di tanah air dalam pelaksanaan vaksinasi. Ya, jadi sebenarnya seperti yang tadi saya jelaskan, jadi berbagai sumber data itu memang harus diverifikasi. Jadi nggak bisa sekedar hanya langsung dipakai. Perlu diverifikasi, divalidasi, dan kemudian diintegrasikan jadi satu kesatuan. Memang perlu waktu, tapi kalau kita bekerja keras, tentu harusnya ini bisa terlaksana dengan baik sehingga kualitas basis datanya yang digunakan untuk berbagai program pemerintah, salah satunya konteksnya COVID atau vaksin COVID, akan menjadi sangat reliable datanya. Prof, terkait dengan tracing, pada tanggal 5 Februari pemerintah berencana akan menggunakan Jinos. Apakah izin penggunaan Jinos ini sudah dikeluarkan? Ya, di dalam aturan surat edaran dari Satgas, khususnya untuk pelaku perjalanan dalam negeri, memang diatur untuk dilakukan screening. Salah satunya adalah pelaku perjalanan yang menggunakan kereta api. Kebutuhan screening ini bisa menggunakan berbagai hasil tes. Salah satunya bisa menggunakan swab PCR, bisa menggunakan rapid test antigen, dan juga bisa menggunakan genome. Ya, sementara baru mulai di perkereta apian. Ya, terkait dengan efektivitas Jinos untuk mendeteksi COVID-19, bagaimana tanggapan dari Satgas? Efektivitasnya atau akurasinya sudah diuji melalui uji yang dilakukan oleh pengembangnya yaitu Universitas Gadjah Mada, kemudian sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Tentunya pemerintah mengutamakan alat screening, testing screening yang mudah untuk digunakan, akurasinya tinggi, dan tentunya lebih terjangkau untuk pembiayaannya baik oleh pemerintah maupun oleh untuk masyarakat. Terima kasih juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito atas waktunya untuk Kompas TV.